Oke, kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film Jepang yaitu Monster Z. Film ini sendiri menceritakan kekuatan mata Rinnegan yang dimiliki seorang pria yang mampu mengendalikan semua orang di sekitarnya. Sebelum mulai, kita akan berkenalan dulu dengan para pemeran. Buat para pecinta film Jepang mungkin sudah tidak asing melihat Serizawa di film Crow Zero, dan karakter Light di film Death Note. Serizawa sendiri akan berperan sebagai Shuichi, dan sedangkan Light akan memerankan sosok Tatsuya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah yang matanya ditutupi kain. Bocah itu bernama Tatsuya. Diketahui, dia cacat di kakinya sejak lahir. Sesampainya di rumah, dia terlihat sedang makan dan diberi buku komik oleh si ibu. Tak lama kemudian, datang ayahnya dan langsung memukul ibunya menggunakan payung. Dia marah karena terlihat membawa kembali Tatsuya pulang, padahal si ayah sudah membuangnya, karena merasa akan membahayakan banyak orang. Saat orang tuanya bertengkar, tiba-tiba datang Tatsuya, dan membuka penutup matanya. Ternyata dia mempunyai mata Rinnegan, yang bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Kemudian Tatsuya mengendalikan ayahnya, sehingga ayahnya pun bunuh diri dengan cara memelintir kepalanya sendiri. Setelahnya, terlihat si ibu memeluk Tatsuya, dan tak lama, ibunya malah mencekik Tatsuya, karena setelah kejadian itu, dia baru sadar bahwa anaknya membahayakan banyak orang. Tapi gagal, karena Tatsuya pun mengendalikannya. Tapi, karena Tatsuya menyayangi ibunya, dia pun mengurungkan niatnya. Dan Tatsuya pun memilih untuk pergi, dan hidup sendiri dengan kekuatannya. Beberapa tahun kemudian, terlihat semua orang yang ada di bank dikendalikan oleh Tatsuya, dan menyuruh mereka memasukkan uang ke dalam tas yang sudah Tatsuya siapkan. Setelah selesai, Tatsuya pun pergi. Setelah itu, dia terlihat duduk di taman dan membaca komik pemberian ibunya. Seketika dia mengendalikan semua orang yang ada di taman. Saat Tatsuya akan pergi, dia melihat seorang kurir yang masih bergerak normal. Seorang kurir itu bernama Shuichi, dan dia sedang bekerja bersama temannya yaitu Akira dan Jun. Melihat Shuichi masih bergerak, Tatsuya pun heran, dan dia mencoba menggunakan Rinnegan-nya lagi, dan ternyata berhasil. Tapi tak lama, Shuichi pun bergerak kembali. Shuichi pun baru sadar temannya tidak bergerak, dan berpikir dikendalikan seseorang. Dan saat temannya sudah sadar, mereka kaget melihat Shuichi tertabrak mobil, yang diketahui dikendalikan oleh Tatsuya. Scene berganti, terlihat Shuichi ternyata masih hidup, dan terlihat tubuhnya dibalut perban. Tapi naas, kedua temannya pun bercerita bahwa dia dipecat dari tempat kerjanya, karena tak sanggup menanggung biaya pengobatan Shuichi. Tapi, kabar baiknya, si penabrak dirinya berani bertanggung jawab, dan memberikan kartu nama, agar suatu saat, Shuichi bisa mengunjunginya. Esok harinya, Shuichi pun bergegas mendatanginya. Betapa kaget si penabrak, melihat keadaan Shuichi yang tampak normal, seperti tidak terjadi apa-apa, padahal kejadian itu baru terjadi beberapa hari ke belakang. Ternyata, diketahui bahwa Shuichi punya kekuatan istimewa seperti Tatsuya, melainkan dia mempunyai kekuatan, bisa memulihkan organ tubuh yang rusak dengan cepat, sehingga dia tidak bisa dikendalikan oleh Rinnegan Tatsuya. Diketahui, orang yang menabrak Shuichi bernama Pakumoy, dan anaknya bernama Kanae. Setelah Shuichi bercerita bahwa dirinya sudah tak mempunyai pekerjaan, dia pun mengajak Shuichi untuk bekerja bersamanya. Menjelang sore hari, terlihat semua orang tidak bergerak, karena dikendalikan Tatsuya. Tapi, Tatsuya pun kaget, melihat Shuichi ternyata masih hidup. Malam harinya, saat mereka sedang makan, terdengar suara ketukan pintu, dan saat Shuichi akan membukanya, Kanae pun memberikan mesin strum listrik untuk berjaga-jaga jika itu adalah penjahat. Tapi, setelah dibuka, ternyata mereka kedua teman Shuichi, dan setelah mereka masuk, terlihat mereka tidak bergerak,
dan mereka tidak menyadari bahwa di luar ternyata ada Tatsuya. Dan mereka pun menyambut kedatangannya. Terlihat Akira sedang mengajarkan menggunakan kamera tablet kepada Pakumoy. Tak lama kemudian, mereka semua terdiam karena ulah Tatsuya, kecuali Shuichi. Menyadari hal itu, Shuichi bertanya, siapa sebenarnya dirinya. Tapi, Tatsuya dengan segera memerintahkan Jun dan Akira agar segera menangkap Shuichi. Tapi tak lama, Shuichi mampu menangkap Tatsuya, tapi dia malah ditusuk oleh Kanae atas perintah Tatsuya. Setelah itu, Tatsuya pun memerintahkan Pakumoy untuk membuka jendela, dan menyuruh Kanae untuk mendorongnya saat Shuichi hendak menolongnya. Lagi-lagi Kanae menyetrum Shuichi, dan Tatsuya pun kabur. Setelah kejadian, terlihat Shuichi terluka parah dan akan dibawa ke UGD, namun dia tiba-tiba berlari menghampiri Pakumoy bermaksud ingin tahu keadaannya. Tapi naas, Pakumoy dinyatakan meninggal. Bersamaan dengan itu, terlihat dua detektif, mereka adalah Oshikiri dan Shiba, yang akan mengungkap kasus Pakumoy. Esok harinya Kanae bertanya kepada Shuichi, apa sebenarnya yang terjadi, tapi dia tidak menjawabnya. Setelah itu, Shuichi melihat tablet milik Pakumoy, dan dia baru sadar, ternyata terekam oleh tablet itu, dan dengan segera memanggil kedua temannya. Di suatu malam, Shuichi bertemu dengan Tatsuya. Seketika Tatsuya pun berlari sampai masuk terowongan, dan dia pun langsung memerintahkan orang-orang yang sedang bekerja untuk mencegah Shuichi. Tapi, tiba-tiba mata Tatsuya terkena cahaya dari mobil yang melintas, sehingga membuat orang yang dikendalikannya normal kembali, dan kesempatan Shuichi untuk menghajarnya, dan membawanya ke kantor polisi. Tapi, di kantor polisi pun dia berhasil mengendalikan orang-orang di sana, yang membuat Shuichi pun hampir tertembak. Saat Shuichi akan menghampiri Tatsuya, terlihat Oshikiri langsung memborgolnya dan membawa ke suatu tempat. Terlihat Tatsuya akan menembaknya, tapi, mengurungkan niatnya karena dia tidak berani jika membunuh secara langsung, dan dia pun kabur. Lalu Shuichi pun berlari mengejarnya, hingga sampai ke tempat yang ramai pengunjung. Di sana, Tatsuya mencoba mengendalikan semua orang untuk menghentikan Shuichi, dan saat bersamaan, terlihat tubuh Tatsuya yang membusuk, dikarenakan efek dari kekuatannya. Melihat Shuichi yang tak terbendung, dia pun mengendalikan seorang wanita, dan menyuruhnya untuk melemparkan bayinya itu. Seketika Shuichi pun berlari dan menangkapnya. Setelah itu, dia pun mengendalikan orang-orang agar melemparkan pot besar kepada Shuichi, dan terlihat Shuichi pun tertimpa, dan banyak mengeluarkan darah, dan Tatsuya pun memastikan bahwa kali ini dia benar-benar mati. Scene berganti, terlihat ibu Tatsuya menghampiri Kanae, dan berkata, bahwa kejadian yang menimpanya itu adalah ulah anaknya. Saat Kanae pulang ke rumah, dia melihat Shuichi tertidur dan memegang tablet milik ayahnya, dan Kanae pun mengambil tablet itu. Tak sengaja ia pun melihat rekaman kejadian tersebut. Melihat hal itu Kanae terkejut, dan menangis, tapi, Shuichi berusaha menenangkannya. Suatu hari, detektif Shiba mengetahui, bahwa Shuichi dan Tatsuya akan melakukan pertemuan di sebuah gedung. Lalu dia pun pergi memerintahkan pasukan kepolisian untuk menangkap Tatsuya di gedung tersebut. Terlihat di sebuah gedung teater, Shuichi sedang mencari keberadaan Tatsuya, yang sedang bersembunyi. Semua orang pun menatap ke arahnya, karena telah dikendalikan Tatsuya. Tak berselang lama, satu persatu, orang menjatuhkan diri, dan membuat Shuichi sedikit merasa bersalah. Saat Tatsuya akan keluar, tiba-tiba terlihat detektif Shiba menodongkan pistol ke arahnya, tapi Tatsuya berhasil mengendalikannya, lewat pantulan cermin di depannya. Seketika, Shuichi menghampirinya, dan melihat detektif Shiba yang telah dikendalikan, dan tiba-tiba terjun dari atas gedung, dan tewas. Saat Shuichi akan melihat ke bawah, tiba-tiba semua orang pun tersadar, dan berusaha untuk keluar dari gedung. Tapi, terlihat Tatsuya di depan panggung, dan mengendalikan semua orang lagi. Dan bersamaan, terlihat juga Kanae yang menodongkan pistol, untuk meminta pertanggungjawaban kematian ayahnya. Tapi Tatsuya pun berhasil mengendalikannya. Shuichi pun bermaksud menolong Kanae, tapi semua orang menahannya, dan Tatsuya pun menggiring Kanae keluar gedung.
Saat akan keluar gedung, tiba-tiba semua lampu menyala, dan polisi pun bersiap menangkapnya, lalu menyuruh Tatsuya berbaring. Tapi saat didekati, ternyata itu bukan dirinya, melainkan orang yang dia kendalikan. Dan akhirnya semua polisi pun bisa dikendalikannya, dan memerintahkan untuk menembak semua lampu, lalu memerintahkan mereka semua saling menodongkan senjata. Seketika Shuichi pun menghampirinya, tapi ia pun tertembak. Lalu Tatsuya segera memerintahkan Kanae untuk melompat dari atas tangga, dan Shuichi pun langsung mengejarnya. Bersamaan dengan itu, Tatsuya menghampirinya, dan mengeluarkan banyak darah karena efek dari kekuatannya, sehingga dia pun terjatuh. Tapi Shuichi malah menolongnya, sehingga mereka berdua pun terjatuh. Terlihat Shuichi sengaja berada di bawah Tatsuya, agar dia tidak langsung mati, dan Tatsuya pun senang, ternyata masih ada yang memperdulikannya. Setelah kejadian itu, Tatsuya pun ditangkap dan dijaga dengan ketat. Di ending, terlihat Shuichi masih hidup dan terlihat sedang membaca buku komik milik Tatsuya di suatu taman, dan cerita pun tamat.